Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran sekarang khususnya untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Sebentar lagi ujian sekolah, di mana ujian sekolah itu terdiri dari materi dari kelas 10, 11, dan 12. Ini adalah video pembelajaran khusus Anda untuk persiapan ujian sekolah. Saksikan video ini, tetap semangat! Baik, kita mulai pembelajaran. Video pembelajaran kali ini bersama dengan Ibu tentunya. Yang akan Ibu bahas sekarang adalah matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA, khusus untuk persiapan ujian sekolah. Belajar mudah bersama dengan Rosidawati MPD. Inilah video pembelajaran bersama dengan Ibu tentunya. Semoga Anda semakin bersemangat karena Anda merasakan dan menemukan betapa mudahnya belajar dengan Ibu Rosidawati MPD. Ke permasalahan yang pertama. Diketahui ada persamaan eksponen di mana X1 dan X2 adalah akar-akar persamaannya, lalu tentukanlah X1 dikali X2. Persamaan eksponen kita lihat, X1, X2 nya akar ya. 2 pangkat 5 min X kita urai. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat X. Bilangan pokoknya sama 2, pangkatnya kalau pembagian 5 kurang X kan, nah ini sama ya, tambah 2 pangkat X, min 12 sama dengan 0. Sekali lagi, 2 pangkat 5 min X itu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat X ya. Pembagian, pangkatnya dikurangi dengan syarat bilangan pokoknya sama. Lalu, kalau kita lihat, ada faktor yang sama yaitu 2 pangkat X. Kita misalkan ini Y, berarti 2 pangkat 5, 32. 32 bagi Y, tambah Y, min 12, sama dengan 0. Nih, 32 bagi Y, tambah Y, min 12, sama dengan 0. Dimana Y-nya adalah 2 pangkat X ya. 32 bagi Y, tambah Y, min 12, sama dengan 0. Supaya mudah, karena ada penyebut, kalikan dengan Y. Dikalikan dengan Y, 32, kalikan Y kuadrat, kalikan Y min 12Y, kalikan Y 0. Jadi Y kuadrat min 12Y plus 32 sama dengan 0. Ya, dikali Y, 32 kan, kali Y kuadrat, kali Y min 12Y yang ini. Y kuadrat min 12Y plus 32 sama dengan 0. Kemudian ini adalah fungsi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Y kali Y kuadrat tentu perkaliannya 32, kalau dijumlahkan min 12, min 8 kali min 4, 32. Min 8 tambah min 4, min 12 ya. Kamu sudah paham? Y min 8 kali Y min 4. Cek dulu. Min 8 kali min 4 plus 32. Min 8Y ditambah min 4Y adalah min 12Y ya. Kalau sudah lancar langsung saja ya. Y sama dengan Y min 8 harus 0 atau Y min 4 harus 0, dimana Y adalah 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Ini Y sama dengan 8, Y sama dengan 4. Y nya adalah 2 pangkat X harus 8, 2 pangkat X harus 4. Tentulah X nya harus 3, lalu X nya harus 2.
Itu maksudnya akar-akar persamaan. Ada 2 di sini, X1-nya 3, X2-nya 2. Akar persamaan tuh maksudnya kalau kita masukkan, ya, supaya mengerti sekalian, 3, misalkan 5 min 3, 2, 2 pangkat 2, 4. 4 ditambah 2 pangkat 3, 8, 12, 12 min 12 sama dengan 0. Jadi akar persamaan itu bukan akar dalam bilangan ya. Jadi nilai variabel yang memenuhi persamaan itu. Jadi kalau X-nya 3 dimasukkan ke sini, tadi sudah Ibu buktikan sama dengan 0. Demikian juga untuk yang 2. Inilah akar-akar persamaan eksponen yang di atas. X ada 2, X1-nya 3, X2-nya 2. Pertanyaannya, tentukanlah X1 kali X2. X1 kali X2 tentunya tinggal dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Jelas ya? Iya. Jadi kesimpulannya mudah saja. Jika menemukan persamaan eksponen, kemudian ada pecahan seperti ini, ya, supaya mudah kita misalkan saja 2 pangkat X-nya dengan Y, 32 per Y, ini tambah Y min 12 sama dengan 0. Lalu supaya mudah kalikan dengan Y, 32 per Y kali Y adalah 32. Lalu Y kali Y adalah Y kuadrat, min 12 kali Y adalah min 12Y. 0 kali Y tentulah 0. Lalu kita faktorkan, ya, perkaliannya harus 32. Penjumlahannya harus min 12, min 8Y tambah min 4Y min 12Y dikalikan di 32, jadi Y min 8 sama dengan 0 atau Y min 4 sama dengan 0, yaitu pemisalan yang kita buat sendiri, 2 pangkat X. Jadi Y sama dengan, ini harus 8, Y harus sama dengan 4, Y-nya pemisalan harus kita kembalikan, kan ini kita misalkan 2 pangkat X sama dengan 8, 2 pangkat X sama dengan 4, ya, diperoleh X1-nya 3, X2-nya 2. Yang ditanyakan X1 kali X2, tentulah jawabannya 6. Mudah kan, ya? Jadi soal-soal ujian sekolah terdiri dari soal-soal kelas 10, 11, dan 12. Kita ke soal berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Sekarang masalah logaritma, ya. Logaritma yang akan Ibu bagikan. Ya, diketahui persamaan logaritma 2 logaritma X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 2 logaritma 2X kuadrat min 2. Hati-hati ya. Mungkin kamu mengerti, namun kadang-kadang lupa ada hal yang harus diselesaikan mengenai syarat-syarat logaritma. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya, kenapa ya dua basis logaritmanya ditulis di samping, nggak di sini? Boleh-boleh saja sama ya. 2 logaritma atau logaritma 2 di sini. Logaritma 2 sama ya. Ibu tuliskan yang di samping. 2 logaritma X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan, harus sama nih. Dengan yang kanan, 2 logaritma 2X kuadrat min 2. Nih maksudnya kanan sama dengan. Basisnya sama 2 logaritma sekian, tentulah numerus nih namanya. Numerusnya harus sama. Ibu ulang, 2 logaritma X kuadrat min 2X plus 1 harus sama dengan 2 logaritma 2X kuadrat min 2. 2 loh sama, berarti X kuadrat min 2X plus 1 ini harus sama dengan numerus yang ini, 2X kuadrat min 2. Harus sama ya. Lalu gabungkan, pindah sini aja. Jadi min 2X kuadrat min X kuadrat, X kuadrat, min 2X pindah sini aja, plus 2X. Kumpulkan, pindahkan, jadi min 3 sama dengan 0 ya. Faktorkan, ini persamaan kuadrat, perkaliannya min 3 dijumlahkan 2 nih. 3 kali min 1 jelas min 3, 3X ditambah min 1X jelas plus 2X. X kali X jelas X kuadrat. Jadi difaktorkan, X plus 3 kali X min 1 sama dengan 0. Berarti akarnya X1 sama dengan min 3, lalu X2 sama dengan 1. Nah, di sini kesalahannya. Ini menentukan himpunan penyelesaian ya. Nah, Ibu nggak tuliskan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Nah, kesalahannya kamu langsung bingung nih di sini, min 3 sama 1, jawabannya yang mana ya? Kok ada dua-duanya? Nah,
Enggak, salah. Coba perhatikan. Harus diperhatikan syarat numerus. Numerusnya harus gak boleh nol, gak boleh negatif. Jadi nggak ada 2 logaritma min 4, nggak ada, tidak didefinisikan. Jadi numerus harus positif dan nggak boleh nol. Misalkan 2 logaritma 0 tidak ada, tidak didefinisikan ya. Numerus tuh yang mana? Yang ini, x kuadrat min 2x plus 1 dengan 2x kuadrat min 2. Itu sebabnya jangan lupa syaratnya nih, x kuadrat min 2x plus 1 harus lebih dari 0. Nggak boleh 0 dan nggak boleh negatif, artinya lebih dari 0 atau positif ya. Lalu yang numerus satu lagi, 2x kuadrat min 2 harus lebih dari 0 juga. X kuadrat min 2x plus 1 harus lebih dari 0, tentulah ini bisa difaktorkan ya. Perkaliannya 1 kan, min 1 kali min 1, 1. Lalu penjumlahannya min 1x ditambah min 1x jelas min 2x. X kali x jelaslah x kuadrat. Nah, ini akarnya kembar ya, cuma x-nya cuma 1 nih. Maksudnya apa? Jika x-nya 1 ya, kalau x-nya 1 pasti 0, bener nggak? 1 kurang 1, 1 kurang 1, 0 kali 0 sama dengan 0. Jika x-nya 1 pasti 0. Sekarang cari x sehingga lebih dari 0 gitu. Nah, sebetulnya ini x min 1 kali x min 1 itu sama dengan x min 1 kuadrat. Nah, cara mudahnya gitu. Betul? X min 1 kuadrat, semua bilangan dikuadratkan pasti positif. Ya, jadi di sini pasti positif nih. Maksudnya x yang kurang dari 1, misalkan berapa? 0. Kok kita substitusi 0 min 1, 0 min 1 pasti positif gitu. Ya. X min 1 kali x min 1 atau x min 1 kuadrat lebih dari 0. Semua bilangan pasti kalau disubstitusi lebih dari 0 positif kecuali 1. Betul. Kenapa kecuali 1? Nih, 1 kurang 1, 1 kurang 1 dikalikan sama dengan 0 kali 0. Karena satunya pembuat 0 ya. Kalau kamu bingung, gini aja. X min 1 kali x min 1, x min 1 kuadrat. Lebih dari 0, harus positif. Kalau yang sama dengan 0-nya, berarti kan 1. Betul? Ya. Pembuat 0-nya 1, berarti 1 bukan jawaban. Nah, yang lainnya pasti jadi positif. Kalau kamu nggak percaya, silakan. Kurang dari 1, min 2 boleh, min 2, min 1, min 3, min 2, min 1, min 3, kalikan, positif. X lebih dari 1, positif juga, 5 kurang 1 misalkan. 5 kurang 1, positif kali positif. Nah, itu. Jadi syarat kedua, jadi harus diperhatikan. Syarat kedua yaitu apa? X-nya harus kurang dari 1, lalu X-nya harus lebih dari 1. Tapi X-nya tidak boleh 1, gitu maksudnya. X tidak boleh 1. Kalau 1, hasilnya menjadi 0. Sekarang syarat berikutnya, 2x kuadrat min 2 lebih dari 0. Keluarkan saja, di sini ada 2, di sini ada 2, maksudnya faktornya ada yang sama 2. Kali x kuadrat, 2 kali min 1 min 2, bagi 2 saja. Tanda nggak berubah ya kalau bagi 2. Oh, boleh nggak dibagi 2 boleh, dibagi 2 boleh. Ini ibu tuliskan di sini yang tidak dibagi 2 ya, nggak masalah karena 2-nya positif. X plus 1 kali x min 1 kan x kuadrat min 1 ya. Harus lebih dari 0. Nah, lalu cara buat dulu garis bilangan. Di sini ada min 1, di sini ada 1. Apa artinya? Bagus, min 1 pembuat 0. Maksudnya min 1 tambah 1, 0. Min 1, min 1, min 2. Yuk, 0 kali min 2 kali 2 ya. Hasilnya adalah 0. Gitu. Ini min 1-nya pembuat 0. Nih, min 1 tambah 1, 0. Nanti 0 kali apapun 0 kan. Nah, pembuat 0 ini min 1. Kalau 1 pembuat 0 juga. Pembuat 0. Nah, pembuat 0. Coba 1 kurang 1, 0. 0 kali apapun 0 kan. Sekarang cari X. Cari X sehingga kalau dimasukkan hasilnya positif.
Nah, harus dicari ya. Ambil misalkan titik uji. Titik ujinya X-nya lebih dari 1, misalkan 2. Nah, 2 nih di sini ya. 2 masukkan. 2 tambah 1 positif, 2 tambah 1 positif, positif kali positif nih. Nah, di sini 0 aja ya. 0 plus 1, 0 min 1. Nah, ini negatif. Yang di sebelah sini min 2, misalkan min 2 plus 1, min 2 min 1, negatif kali positif, positif gitu. Nah, jadi jawabannya bukan ini, bukan min 3 dan bukan 1. Harus diperhatikan, X-nya kurang dari 1. X kurang dari 1, jelas min 3 X kurang dari 1 ya. X-nya lebih dari 1, X-nya nggak boleh 1, berarti X-nya ini nggak boleh 1, bukan jawaban. Berarti sebenarnya tinggal jawab, yaitu X-nya min 3. Syarat ketiga di sini X-nya kurang dari min 1. Syaratnya X lebih dari 1 ya, gitu. Ini kebetulan saja angka-angkanya sama ya. Ada yang tidak seperti ini soalnya, jadi harus berhati-hati, harus dicari syarat-syarat numerusnya begitu. Jadi jawabannya hanyalah min 3. Mungkin kamu masih bingung kenapa harus diselidiki syaratnya, syarat numerus. Coba, kalau ini kenapa 1 bukan jawaban? Coba masukkan 1. 1 kuadrat min 2 min 1 tambah 1, 0. 2 logaritma 0. Gak ada. 2 logaritma 0. 2 pangkat berapa supaya 0? Tidak terdefinisi untuk yang numerusnya 0. Nggak boleh 2 logaritma 0, nggak ada. Jadi X sama dengan 1 bukan jawaban. Begitu ya. Nah, supaya kamu mudah menyelesaikan, karena soal ujian sekolah itu banyak ya, ini menjelaskan secara teori. Nah, kamu boleh menyelesaikannya secara teori, tetapi dengan cepat. Misalkan 2 logaritma sekian harus sama dengan logaritma sekian. 2 loh, numerusnya ini harus sama. Lalu kamu selesaikan, pindahkan X kuadrat. Ya, 2x kuadrat min x kuadrat ini, min 2x-nya pindahkan, plus 2x, plus 1 pindahkan, min 3 sama dengan 0. Difaktorkan, lalu diperoleh x-nya min 3, lalu x-nya 1. Caranya, kalau cara cepat, bolehkah x-nya min 3? Nah, kamu masukkan min 3 kuadrat, 9, min 6, plus 1, oh positif. Min 3 kuadrat, 18, min 3 kuadrat 9 kali 2 18, oh positif. Nah, boleh seperti itu ya. Kalau untuk 1 kuadrat min 2 plus 1, oh ternyata hasilnya 0, salah. Berarti jawabannya min 3 saja. Jawabannya min 3 ya. Ibu ulang. Untuk soal seperti ini, numerusnya sama, tadi udah dijelaskan, hasilnya min 3 dan 1. Jangan lupa syarat numerus tuh yang ini nih, yang dekat loh. X kuadrat min 2x plus 1 harus positif. Yang ketiga ini, 2x kuadrat min 2 harus positif. Ini faktorkan X min 1 kali X min 1 lebih dari 0. X-nya ini 1, tidak boleh 1. X-nya tidak boleh 1. Ya. Yang lebih dari 0 semua bilangan real. Karena X min 1 kuadrat, betul? Kalau dikuadratkan itu pasti selalu positif, kecuali 1. Karena kalau 1 itu hasilnya jadi sama dengan 0. Jadi X tidak boleh 1. Sekali lagi, X tidak boleh 1. Karena syaratnya harus lebih dari 0 ya. Nah, jadi ini bukan jawaban nih. Sebetulnya dari sini juga kita selesai mengerjakannya ya. Yang ini bukan jawaban. Langsung kita tahu jawabannya tanpa kita periksa yang ke syarat ketiga. Namun ini lagi belajar ya.
2x kuadrat min 2 lebih dari 0, kita selidiki saja karena nggak semua soal seperti ini tipenya ya. Jadi harus dicari ketiga irisan syarat-syarat ini. Jadi harus diselidiki 1, 2, dan 3. Kebetulan saja soal ini syarat kedua juga sudah kita tahu jawabannya yang ini. Keluarkan angka 2 nih, 2x kuadrat min 2 harus lebih dari 0. Keluarkan 2x kuadrat min 1 lebih dari 0. Keluarkan 2x kuadrat min 1 itu kan ini. X plus 1 kali x min 1 harus lebih dari 0. Yang lebih dari 0, cari dulu pembuatnya 0, min 1. Lalu ini 1, buat garis bilangan. Ambil titik uji 2 saja. 2 plus 1, 2 positif. Di sebelah sini semuanya nanti pasti positif. Yang sebelah sini pasti berganti negatif, yang sebelah sini pasti positif. Jadi X-nya harus kurang dari min 1, lalu X-nya harus lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 di sini nggak ada ya. Kurang dari min 1 hanya ini. Jadi harus irisan yang pertama, syarat pertama, lalu syarat kedua, lalu syarat ketiga. Irisan dari ketiga-tiganya jawabannya adalah X min 3. Demikian. Seperti panjang, namun ini kan teori yang Ibu sampaikan. Kamu kalau sudah mengerti, mudah. Dengan cepat kamu dapat selesaikan. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan jadi males. Baik, ke soal berikutnya. Sekarang ke soal vektor ya. Setelah soal logaritma, ini soal vektor yang akan Ibu bahas. Vektor yang saling tegak lurus. Diketahui vektor A 2i min J plus 4K, vektor B 5i plus J min 3K, vektor C 2i plus AK. Lalu kita ubah dulu ini. Jika vektor A ditambah vektor B tegak lurus terhadap vektor C. Dua vektor yang saling tegak lurus. Vektor A tambah vektor B ditambah dulu A tambah B jadi sebuah vektor. Lalu hasilnya tegak lurus dengan vektor C, begitu ya. Berarti ya vektor A tambah B saja. Nah ini vektor posisi ya, vektor satuannya 2 min 1 4, 2 min 1 4, 5 1 min 3, 5 1 ini plus bukan min, 513 dijumlahkan 707 ya, atau 7i tambah 7k ya. Ini udah paham ya. Kemudian hasilnya ini tegak lurus dengan vektor C, berarti 707 ya, vektor penjumlahan tegak lurus dengan vektor C, berarti A tambah B dot C harus sama dengan 0, sama dengan 0. A plus B dot C sama dengan 0 karena A plus B dengan C saling tegak lurus ya. Ingat cos 90 saling tegak lurus, cos 90 adalah 0 ya. Jadi A plus B dengan vektor C saling tegak lurus, berarti A plus B dot C sama dengan 0. Tinggal di A plus B 707, lalu vektor C 20A, 2 C nya kan 0 ya, 20A, berarti A plus B dot C harus 0, berarti 707 dot 20A harus 0, dikalikan saja 7 kali 2 14 tambah 0 tambah 7A sama dengan 0, 7A sama dengan min 14, A sama dengan min 2. Nah A nya harus min 2. Sebentar, kita ini dulu dicas terlebih dahulu. A nya adalah min 2, kemudian ya sebentar, A nya jelas min 2, berarti vektor C nya 2i min 2k ya. Yang ditanyakan A plus B plus C, 2 min 1 4, A ini B nya 5 1 3, C nya 20 min 2, jumlahkan saja ya. Ini 9, jumlahkan 0, lalu jumlahkan ini 5, atau 9i tambah 0j nggak usah ditulis plus 5k. Inilah hasil dari A plus B plus C adalah 9i plus 5k, atau jawabannya adalah D ya. Jadi
Dua vektor, kesimpulannya saling tegak lurus. Di sini kasus yang ini A plus B dengan C saling tegak lurus, berarti A plus B dot C harus sama dengan 0 ya. Lalu vektor yang dinyatakan dengan vektor satuan 2i min j plus 4k, berarti ini adalah 2 min 1 4, tinggal dilihat 2 min 1 4. Vektor B pun demikian, vektor IJK vektor C 2 0k ya, 2 0a. Nah, demikian untuk soal vektor, kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke masalah persamaan trigonometri ya. Materi kelas 11. Kita lihat di sini menentukan himpunan penyelesaian trigonometri, persamaan trigonometri dalam bentuk, kita lihat kosin himpunan penyelesaian, tentukan HP-nya himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X min 4 sama dengan 0, di mana domainnya 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau kamu menemukan bentuk seperti ini, cos kuadrat X sin X, berarti ini harus kita ubah biar dalam sin. Kalau ini hubungannya dengan identitas ya, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X kan. Rumus identitas apa? Ingat, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, bagus. Berarti cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ini kita ubah cos kuadrat X-nya oleh 1 min sin kuadrat X. 2 kali 1 min sin kuadrat X. Nah, 2 dikali ini, jangan lupa kurung, artinya 2 kali 1, 2 kali min sin kuadrat X ya. Yang lainnya tetap sama dengan 0. Nih, min 2 sin kuadrat X, 5 sin X nya tetap, ini 2 min 4, itu min 2 ya, sama dengan 0. Nah, supaya mudah kalikan saja negatif, kalikan negatif 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Kali negatif nih 2, kali negatif min, kali 2 ini plus ya, supaya mudah. Lalu sin X nya kita misalkan Y ya, jadi 2Y kuadrat min 5Y plus 2 sama dengan 0. Lalu faktorkan, kalau dikalikan 2 nanti dijumlahkan min 5Y ya. Kita coba-coba tempatkan, min 1 kali min 2 jelas plus 2 ya. Nah, ini min 2 kali 2Y min 4Y ditambah min 1 kali Y min Y, jadi min 5Y kan. Nah, 2Y min 1 dikali Y min 2 sama dengan 0. Ya, ini video ini khusus mengulang, mengingatkan kembali, mereview supaya apa yang sudah kamu pahami jangan sampai terlupakan, padahal kamu sudah mengerti. Jangan sampai lupa lalu salah salah menjawab. Nah, setelah kita faktorkan 2Y min 1 kali Y min 2 sama dengan 0, jelas 2Y min 1 sama dengan 0, ini Y nya setengah, Y min 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Y nya itu yang kita misalkan tadi oleh kita, Y nya adalah sin X nya setengah katanya ya. Nah, lalu sin X sama dengan 2, tidak mungkin karena sin itu maksimal 1, berarti X nya adalah 30 derajat, kemudian kuadran 2 150 derajat, dari 180 kurang 30, itu jawabannya. Sekalian kita sedang belajar, 30 derajat 1/6 V, 180 dibagi berapa? 6. 1 V radian 180 derajat, jadi 30 derajat 1/6 V. Kalau 150 ya tinggal kali 5 saja, 5/6 V ya. Jadi jawabannya ini. Paham ya? Nah, bagus. Nah, kamu dapat mempelajari soal-soal yang lain persamaan trigonometri di link yang ini atau di link description ya. Silahkan kamu coba-coba soal, kamu lihat, kamu tonton,
Betapa mudahnya untuk mereview semua materi yang sudah kamu pahami demi persiapan US ya. Tetap semangat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, baik, sekarang ke permasalahan suku banyak. Kita lihat, diketahui X pangkat 4 ditambah K katanya dibagi oleh X-2 sisanya 1. Tentukan K. Nah, mengingatkan kembali teorema sisa. Dibagi X-2 sisanya 1. Pembaginya X-2 berarti nilai fungsi untuk X-nya 2, F2 pasti 1. Itu teorema sisa. Jadi ini fungsinya nih, Fx-nya. Nah, Fx-nya ini ya dibagi X-2. Kalau kita cari F2, nah nanti F2 bisa dicarikan, dimasukkan. Nah, F2 ini pasti sisa gitu. Sisanya adalah 1. Udah. F2 ini Fx ya. Nah, X-nya ganti sama 2. 2 pangkat 4 tambah K. 2 pangkat 4 tambah K. Ini F2 itu sisa. Sisanya adalah 1. Berarti ini berapa? 16 kan? 1 min 16. Berarti K-nya min 15. Mudah ya? Ingat teorema sisa. Boleh juga dengan menggunakan Fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Suku banyak pembagi kali hasil tambah sisa. 13 bagi 2. 13 sama dengan 2 kali 6 tambah 1. Ulangi, 13 sama dengan 2 kali 6 tambah 1. 13 suku banyak pembagi 2 kali hasil tambah sisa ya, begitu. Nah, pembaginya X-2 kali hasil tambah 1, F2 nya adalah 1 kalau kamu lupa ya. Nah, jadi pembaginya X-2 berarti F2 pasti sisa, langsung saja gitu. Kalau kamu ingin mempelajari lebih dalam lagi, lihat linknya di description atau lihat tuh link di sana ya. Coba kita lanjut. Ya, masih persoalan suku banyak atau polinomial. Coba kita lihat ke permasalahan yang ini. Suku banyak Fx dibagi X plus 1 sisanya 10. Jika dibagi 2x min 3 sisanya 5. Jika suku banyak Fx dibagi 2x kuadrat min x min 3 sisanya adalah apa? Nah, Fx dibagi X plus 1, pembaginya X plus 1, berarti sisanya pasti F min 1. Berarti F min 1 pasti sisa 10. Dibagi 2x min 3, suku banyak polinom dibagi 2x min 3, berarti F 3/2 pasti sisa. F 3/2 pasti sisa 5. Lalu Fx dibagi 2x kuadrat min x min 3 sisanya adalah, nah pembaginya pangkat 2, sisanya kita misalkan AX plus B ya. Paling tinggi X pangkat 1 kalau pembaginya pangkat 2, kalau pembaginya pangkat 3 sisanya paling tinggi X pangkat 2 begitu. Jadi pembaginya pangkat 2, sisanya paling tinggi pangkat 1. Kita misalkan sisanya AX plus B. Nah ya. Nah, langsung saja sebetulnya 2x kuadrat min x min 3 kalau kita faktorkan kan gini. 2x min 3 kali x plus 1 ya. Cek min 3 kali 1 min 3 min 3x dikali 2x kan min x ya. Ini difaktorkan. Nah, sebetulnya langsung saja nih. Ini 3/2A tambah B. Sisa itu pasti 3/2A tambah B.
dengan min A tambah B. Kamu mungkin lupa, coba lihat. Fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa ya. Mungkin kamu bingung. H13 bagi 2. Pembaginya 2 ya. 13 sama dengan pembagi 2 kali 6 hasil tambah 1 sisa. Pembagi suku banyak, pembagi kali hasil tambah sisa. 2x kuadrat min x min 3 difaktorkan, ini tadi sudah dijelaskan kali hasil tambah sisa. X-nya kita ganti 3/2. 3/2 pasti 0. 3/2A tambah B. X-nya 3/2 ya. Nah, 3/2A tambah B itu sisa. Sama dengan F3/2. F3/2 itu sisa. Nah, F3/2 nya 5. Nah, gitu, langsung saja. Ulangi. Fx dibagi 2x kuadrat min x min 3. Sisanya adalah, nah, faktorkan. Ini 2x min 3 kali x plus 1. Langsung. F3/2 sisa. Sisanya tapi 3/2A tambah B. Lalu F min 1. Itu F min 1 sisa. Ya. Min 1 berarti min A tambah B. Nah, F3/2 nya ganti sama 5. F min 1 nya ganti sama 10. Demikian. Dihitung. Dieliminasi. Diperolehlah A nya sekian, B nya sekian. Mungkin kamu bingung, masih bingung. Coba lihat video pembelajaran di sini, di link ini, ya, atau di description. Coba kita lihat, Ibu simpulkan. Kalau kamu bingung gini, suku banyak, pembagi kali hasil tambah sisa. Pembaginya difaktorkan, kali hasil tambah sisa. Pembaginya pangkat 2, sisanya AX plus B. Pemisalan, harus X pangkat 1. Ya. Dimisalkan. A-nya bilangan bisa 0. B-nya bilangan bisa 0, bisa negatif, bisa pecahan. Paling tinggi pangkat 1, X pangkat 1 sisanya. Ya. Bisa juga X-nya variabelnya nggak ada, bisa bebas. Nah, kalau kita ganti X-nya sama 3/2, 3/2 min 3, 0 kan? 0 kali apapun 0, X-nya ganti sama 3/2 ya. 3/2A tambah B, tuh 3/2A tambah B. X-nya ganti sama 3/2, F3/2, 3/2 nya ganti sama 5, 3/2A tambah B. Nah, sekarang ambil yang F min 1. X-nya ganti sama min 1 semuanya. Min 1, X-nya min 1. Kan ini 0. Min 1 tambah 1, 0 kali apapun 0 kan? Ini dikali kan? Ditambah ya. Ini min 1 ya. Min A tambah B tuh. Min A tambah B sama dengan F min 1 ya. X-nya diganti sama min 1. F min 1-nya 10. Tuh gitu. Ini eliminasi kurangi. Nih dikurang. Jangan lupa nih kalau dikurang. Kurang. Jadi apa? 5/2A. Ya. 5/2. Ini harusnya A-nya ada jarak ya. 5/2A sama dengan 5 kurang 10 min 5A-nya min bagi 5/2. Jadi hasilnya adalah min 2. Sudah, diperolehlah B-nya 8. Sisanya min 2X plus 8. Iya, begitulah. Nah, demikianlah materi pembelajaran, video pembelajaran untuk yang ke-1. Ini masih materi kelas 10 dan kelas 11. Saksikan video pembelajaran berikutnya untuk persiapan untuk latihan ujian sekolah. Tetap bersemangat, jangan habiskan energi dengan mengeluh. Tetap berjuang, semoga meraih kemenangan. Sampai jumpa dengan video berikutnya.